Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labi Servis. Sebelum saya lanjut dengan servisan ya, yang kebetulan masuk di meja saya ini, saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha buat para rekan-rekan dan para master elektronika dan juga para sahabat YouTube saya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk kali ini teman-teman, di hadapan saya ada sebuah TV Polytron dengan keluhan kerusakan dari usernya. Itu katanya suaranya ada, tidak ada gambarnya, tidak ada ya. Nah, itulah kerusakan bawaan dari TV Polytron, memang sering seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau untuk jenis TV Polytron seperti ini, kerusakan seperti itu ya teman-teman. Dan juga di jenis TV-TV LED lainnya, kerusakan suaranya ada, gambar tidak ada. Ada 3 kerusakan ya teman-teman. Satu, bisa terjadi kerusakannya di panelnya sendiri. Bisa juga terjadi kerusakan di area inverternya, dan bisa juga terjadi kerusakan di area BL-nya. Untuk menganalisa 3 kerusakan seperti itu, kita akan coba nyalakan langsungnya. Kita akan lihat. Oke, saya akan coba colokan. Oke, lampu indikator berkedip ya teman-teman. Saya coba start dulu. Saya coba start ya. Oke, sudah start. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti kalau seperti ini kerusakannya blank dia teman-teman ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, saya ketuk-ketuk seperti ini, ada kilatan cahaya ya. Ini berarti kerusakannya dia blank teman-teman, alias kerusakan ini seperti ini kita bagi 2 lagi teman-teman ya. Bisa terjadi kerusakannya di area panel, dan bisa juga terjadi kerusakannya di area tikon ya. Oke, kalau untuk jenis TV Polytron rata-rata memang biasanya di panel yang bermasalah, tapi kita belum tahu teman-teman ya, karena kita belum melakukan pengecekan apakah betul kerusakannya di area panel ataukah di area timing kontrolnya. Oke, kita akan buka TV-nya, tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, baik ya, penampakan mesin di bagian dalam untuk jenis TV Polytron 24 inch ya, dengan seperti ini kondisinya sama seperti biasa ya. Cuman yang membedakan biasanya itu untuk jenis TV Polytron 24 inch seperti ini teman-teman, penggunaan tikon di area bawah ya. Kalau saya lihat ini jenis tikon yang digunakan adalah Indolux ya teman-teman. Oke, untuk jenis tikon seperti ini biasanya itu mengalami permasalahan teman-teman ya. Bisa saja terjadi ini tegangan VGH dan VGL-nya hilang. Itulah yang mengakibatkan sehingga TV ini blank ya, tidak ada gambarnya. Kalau begitu kita akan tes dulu tegangannya teman-teman ya. Saya akan ambil ammeter saya dulu. Oke, ammeter saya sudah ada, siap sedia teman-teman ya. Saya letakkan di mana ya supaya bisa lebih jelas ya kelihatannya. Saya letakkan di sini aja, bisa kelihatan ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan coba ambil groundnya dulu. Kita pegang aja groundnya ya. Saya coba nyalakan. Bisa kelihatan tidak? Coba saya nyalakan lampu di ammeter saya ya. Oh ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan TV-nya. Kita akan tes tegangannya. Oke, lampu indikator sudah menyala ya bagian samping. Saya coba start dulu. Kita coba langsung tes ya. Kita ambil groundnya di sini saja. Oke. Apakah TV-nya sudah start ya? Oh ya, sudah start ya. Coba ya kita tes tegangannya. Tegangan 3,2-nya di sini ada kelihatan kebaca di area PCB ya. Terukur berapa? Apakah sudah nyala? Bentar ya. Oke, saya coba start dulu. Belum. Ya, sudah start. Coba kita ukur tegangannya. Oke, tegangan 3,2 muncul teman-teman ya. Untuk tegangan VG off-nya di sini. Oke, cuman terukur 2,6 volt ya teman-teman, DC ya. Kita cek tegangan VGH-nya ya di paling ujung sini. Ini ya, paling ujung sini ya teman-teman ya. Oke, saya perlihatkan di ammeter saya kembali.
Tegangan VGA-nya apa ada? Pastinya tidak ada ini teman-teman. Nah itu ya, dia cuma terukur 99 kilo ohm ya, yang nggak kebaca. Oke, bisa saya pastikan ya teman-teman ya. Ini kerusakannya Tikon tidak bekerja ya. Bisa jadi kerusakan di area panel, bisa jadi kerusakan di area Tikon. Nah, kita akan mendeteksi kerusakannya teman-teman di antara dua tersebut ya, apakah di area Tikon ataukah di area panelnya ya. Saya akan buka dulu seperti ini. Kita matikan kembali TV-nya ya. Oke. Coba saya lepas saja dulu ini teman-teman ya. Oke, seperti ini kita lihat penampakan Tikon di area belakang ya. Saya balikan dulu. Nah, dia. Oke, seperti ini teman-teman ya, penampakan di area Tikon bagian bawah ya. Nah, ada beberapa macam kasus yang pernah saya alami. Saya terangkan aja teman-teman ya. Untuk kasus jenis TV Polytron menggunakan Tikon Innolux seperti ini, penyebab biasanya tegangan VGL dan VGA-nya itu hilang bisa disebabkan juga dari area panel yang short ya, dan bisa juga terjadi kerusakan. Paling sering sekali terjadi kerusakannya di area kapasitor SMD ini ya. Biasanya ada yang short ya. Nah, untuk mendeteksi kerusakannya kita akan ukur-ukur dulu nilai tahanan dari kapasitor tersebut ya. Jadi kalau untuk kapasitor seperti jenis Tikon Innolux seperti ini, ada yang dikatakan kapasitor yang short ya, dan ada juga yang dikatakan kalau menurut saya bocor ya teman-teman ya, karena di area apometer itu kadang dia tidak bunyi tapi menunjukkan nilai tahanan yang short ya, jadi dianggap bocor ya. Oke, kalau begitu saya akan coba tes dulu teman-teman ya, dengan menggunakan apometer saya. Ini saya letakkan di sini aja supaya nggak menghalang ya. Kita dengar ini aja bunyinya ya. Kalau mungkin dia ada yang short, dia akan pasti bunyi seperti ini. Oke. Tapi kalau dia bocor, kita akan lihat dulu ya. Nanti saya akan perlihatkan lah kalaupun ada yang bocor. Oke teman-teman ya, saya akan coba langsung cek semua kapasitor SMD-nya, mulai dari ujung sini. Nilai ini tidak bunyi ya, tapi nilai tahanannya 231. Di sini 4,5 kilo ohm. Ini kan apometer saya otomatis teman-teman ya, jadi dia langsung kebaca ya. Ini saya perlihatkan aja deh supaya teman-teman gak penasaran ya. Tuh, dia tidak bunyi tapi terbaca 79 ya, 80. Oke. Di sini. Oke, 1 koma aman ya. Ini pasti. Bentar. Ya, 0,9 aman ya. Kita telusuri aja semua teman-teman ya. Ini terukur 8 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo ya. Lanjut kita ukur aja semua apakah ada yang berbunyi. Ini 2,2, 29, 24, berapa ini? Oke, berubah-berubah ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Ya, berubah-berubah. 5 kilo ini berapa? 14. Coba ya, kita ukur saja semua. Oke, 0, 0, ini sudah tadi 19, 14 ya. Kita cek di sini. Apakah bunyi ya? Ini 236 kilo ya. Kecurigaan teman-teman, ini agak tinggi ya nilai hambatannya. Coba ya kita tes lagi di sini. Ya, sama semua ya. Nah ini sama. Nah ini sama ya, kecurigaan ya. Ada 4 kapasitor yang saya curigai ya bocor ya. Coba kita ukur bagian atas. Ini cuma 5 kiloan ya. Ini dia ngangkit 122. Ini kita perlu curigai juga ya. 4 kapasitor saya perlu curigai ya. Ini nilai
tahanannya terlalu tinggi teman-teman ya. Kalau yang satu ini agak kecil ya. Bentar. Ini cuma 0, ya. Oke. Saya lanjut saja ke ujung di sini. Kalau masih ada di ujung ya, kita cek dulu. Ini cuma 29. Ini 14. Ini 0, berapa ya? 3940 ya. Oke. Yang kecil-kecil coba kita cek juga. Nah, ini 100-an lebih ya. Oke. Oke. Ada 4 kapasitor O5 ya. Yang saya curigai itu nilai hambatannya sangat besar ya. Ini kita mulai dari sini saja tadi. Ya, apakah pengaruh dari panelnya yang short ataukah memang kapasitornya yang bukan short ya, tapi kalau menurut saya bocor ya teman-teman. Ini nilai tahanannya kadang berubah-berubah ya. Oke. Ini sampai 200 ya. Nah, itu 215. Oke. Kalau begitu teman-teman, saya akan coba melakukan pelepasan dulu sebuah kapasitor ya. Ini kalau saya zoom teman-teman bisa lihat ya, penampakan kapasitornya secara fisik ini agak mencurigakan ya. Kalau menurut saya sih, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bukan saja panelnya yang bermasalah, tapi tikonnya yang bermasalah ya. Kalau boleh saya zoom. Saya dekatkan lagi deh. Sebentar saya skip videonya ya. Saya dekatkan untuk perlihatkan model penampakan kapasitornya ya teman-teman ya. Ini agak mencurigakan sih kalau saya lihat. Oke, saya pegang aja tripod saya teman-teman ya. Saya perlihatkan kapasitor yang saya curigai ya. Ini modelnya kapasitornya agak beda-beda ya daripada yang lain ya. Oke. Di antara 3 kapasitor ini, ntar blur gambarnya. Itu agak sulit karena goyang ya. Oke. Nah, di antara 3 kapasitor ini yang penampakan secara fisiknya itu agak beda-beda ya. Oke. Ya, ini ya teman-teman ya, di bagian tengah ya. Kalau saya lihat ini agak beda ya. Oke. Kalau begitu saya akan coba melakukan pencabutan untuk satu kaki dari kapasitor ini teman-teman. Kita akan lihat ya. Kita akan ukur nanti setelah kita melepas ya salah satunya ya. Karena yang terukur nilai tahanannya besar tadi itu adalah mulai dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Ada 1 di sini. Sini ya, 5. Tapi saya akan lepas dulu di area sini teman-teman, karena ini penampakan kapasitornya ini ada belang-belang di bagian atas sedikit ya. Agak curiga ya. Saya akan lepas dulu yang bagian tengah. Oke ya, sebelum kita melepas kita kasih bukan kapasitor ya. Kita kasih flux dulu ya, supaya kita enak untuk melepasnya ya. Saya pakai ini aja dulu. Ya. Tekan di sini teman-teman. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan lepas ya. Oke, udah terlepas ya teman-teman ya. Nah, sekarang setelah kita melepas kapasitor tersebut, kita coba ukur lagi teman-teman ya. Dengan nilai hambatannya kita akan coba saya sini lagi. Coba kita cek lagi ya teman-teman ya. Sini ya. Kita ukur lagi. Nah, sudah mulai turun teman-teman ya nilai hambatannya ya. Oke. Sudah tidak besar lagi. Nah, ini sudah terukur 58 ya, 59, 60 ya. Yang satu ini kita curigai tadi terukur berapa kali ya? Apakah masih besar nilai hambatannya? Bentar. Nah, ini cuma tinggi sisa 3,8 ya teman-teman ya. Di daerah sini tadi satu yang besar nilai tahanannya, yang kapasitor kecil ini. Kita ukur lagi. Nah, ini sudah hampir tidak ada teman-teman nilai hambatannya tadi yang besar ya. Oke, saya kasih seperti itu aja.
Ini kelihatannya sudah ada pencerahan teman-teman ya. Mudah-mudahan saja pekerjaan kita dimudahkan ya. Dan kerusakan ini cuma di area tikon, persoalan cuma di kapasitor SMD-nya ya. Saya pasang langsung aja dulu. Kita akan tes ya. Ini bisa langsung dites teman-teman ya, tanpa kita melakukan pergantian kapasitor tersebut ya. Oke, sudah seperti itu. Kita langsung saja tertuju ke langsung tegangan VG hanya teman-teman ya. Ada di ujung sini. Nih. Oke. Coba ya, saya letakkan ampermeter saya di sini. Kita akan lihat. Saya colokkan. Oke. Lampu indikator sudah berkedip. Saya coba start. Sudah start. Kita coba ukur lagi teman-teman tegangannya apakah sudah muncul ya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tegangan VGH apakah muncul? Belum muncul ya teman-teman ya. Coba kita ukur lagi apakah kurangnya. Coba kita lihat ya. Coba saya lihat lagi teman-teman. Oh, ternyata dia turun ya. Nih. Ternyata dia tersentuh lagi ya. Kalau begitu saya lepas saja teman-teman ya. Ini kesentuh lagi. Kita lepas saja ya. Lepas saja sekalian. Nah, oke, sudah terlepas ya seperti itu. Aman lah kita teman-teman ya. Ternyata pada saat kita tekan seperti ini dia masuk lagi ya. Oke. Saya pikir tadi colokannya goyang ya teman-teman. Oke, sudah ya. Coba kita ulang, nyalakan lagi. Ambil ampermeter ya. Langsung saja kita melakukan pengecekan ya. Saya start dulu TV-nya. Oke, sudah start. Coba kita langsung ukur apakah tegangan VG hanya sudah mau muncul di sini paling ujung. Nah, teman-teman, udah muncul ya tegangannya. Berarti bisa saya pastikan TV-nya ini sudah berfungsi dengan normal ya. Berarti kapasitornya ini tidak short ya, tapi bocor ya kalau menurut saya. Oke, buat kita matikan dulu penerangan saya. Kita akan lihat apakah ada penampakan. Pastinya ada ya teman-teman ya. Itu ya. TV-nya sudah nampak ya. Saya tampilkan menunya dulu. Menu mana? Volume. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. TV-nya gambarnya sudah muncul kembali. Sisa saya melakukan saja pergantian kapasitor ini teman-teman ya. Kita matikan dulu. Ini ya, kapasitornya ada di bawah. Nah, ini kita ukur lagi deh untuk lebih memastikan ya teman-teman ya, apakah betul ya. Jadi dia tidak short ya. Jadi teman-teman bedakan ya kapasitor yang short dengan yang bocor. Kalau menurut saya sih, kalau ini menurut saya sih bocor ya teman-teman, karena dia tidak bunyi seperti ini ya, cuman bocor ya. Nilai hambatannya berapa ini saya penasaran juga teman-teman, mengukur. Oh ya, memang sangat tinggi ya. Ini hambatannya besar ya. Nih, tuh, nggak sulit, kecil ya. Nah, itu besar ya. Nilai hambatannya dia terukur 270 ohm ya teman-teman ya. Oke, saya akan carikan tikon. Kebetulan tikon jenis ini ada saya punya ya, satu model ya, saya simpan. Itulah gunanya teman-teman kita kalau menemukan panel yang pecah, itu bagusnya tikonnya kita simpan ya, karena jenis kapasitor seperti ini kita tidak tahu nilainya berapa dan ya apakah ada stoknya ya teman-teman ya. Tapi kalau ini sudah pasti
sama ya teman-teman ya, karena posisinya ini tikonnya sama betul ya. Nah, cuman dia agak beda warna dikit ya. Oke, jadi dari kapasitor ini yang tadi yang short kita akan keluarin ya, saya akan ganti. Nah ini, oke. Kalau misalkan teman-teman tidak punya ya, mau dibuat apa lagi ya teman-teman, kalau tidak punya dilepas aja, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi ini lebih baik kalau teman-teman punya, lebih baik teman-teman melakukan pergantian ya. Ini saya akan coba ganti aja ya, kebetulan kan stok ada ini. Oke, saya akan coba ukur dulu nilai tahanannya, jangan sampai ini nilai tahanannya juga besar ya. Apakah ada nilai tahanannya? Nah itu cuman kecil ya, nilai tahanannya cuman 5,1 kilo ohm ya teman-teman ya, berarti kapasitornya dalam kondisi bagus. Oke, saya sisa pasang ya teman-teman ya. Kita buka dulu, kita gunakan flux ya. Kita akan ganti aja ini teman-teman ya. Ini ya, kita ganti letak posisinya tadi di tengah sini ya teman-teman. Oke, kita akan pasang lagi ya. Saya rasa barangkali cukup teman-teman ya, saya tidak usah lanjut buatkan lagi tutorialnya cara mengganti kapasitor seperti ini ya. Kalau teman-teman ada punya stok, siapa tahu ada yang bertanya pemasangannya gimana, ini pemasangannya bolak-balik bisa ya, karena dia kan jenis kapasitor teman-teman ya. Mau di atas ke atas, atas ke bawah bisa, bawah ke atas bisa ya, di bolak-balik enggak jadi masalah teman-teman ya. Oke, untuk cara pemasangannya, oke, saya akan coba nyalakan kembali. Apakah sudah normal ya teman-teman? Saya start, ntar kita naikkan ya. Sudah start kah? Ya sudah. Coba. Nah itu ya, gambarnya sudah nongol kembali. Oke, cukup ya, barangkali demikian dari saya channel Label Service. Kalaupun teman-teman ada yang mau bertanya, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.